Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Dwi Nancy Indriani dengan NPM 3523110015 dari Program Studi Pendidikan IPA Universitas IFET Semarang. Di sini saya akan mereview jurnal bioteknologi mengenai teknik pembuatan produk bioteknologi dalam bidang bioenergi yaitu bioetanol. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview jurnal bioteknologi dengan judul artikel yaitu Utilization of Pineapple Wastes for Bioethanol Production. Penulisnya Barat D.L. dan Aingel S.S. Institusinya yaitu Department of Microbiology Sri Shivaji College of Arts, Commerce and Science, Akola, India. Tahun terbit jurnal ini pada tahun 2022, volumenya yaitu 9, isu 8, halaman 19 sampai 26, DOI GETIR 22083004, ISSN 2349 sampai 5162. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian abstrak. Penelitian ini mengkaji pemanfaatan limbah nanas, terutama kulit dan mahkotanya, sebagai bahan baku dalam produksi bioetanol. Bioetanol adalah sumber energi terbarukan yang dihasilkan melalui proses fermentasi karbohidrat yang terdapat dalam bahan organik. Dalam studi ini, kami menggunakan dua jenis mikroorganisme, yaitu Saccharomyces cerevisiae atau ragi dan Aspergillus niger atau jamur, untuk melakukan fermentasi pada substrat limbah nanas. Proses ini melibatkan pengolahan limbah nanas guna mengekstraksi karbohidrat yang dapat difermentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kandungan bioetanol yang dihasilkan bervariasi, tergantung pada jenis substrat dan kondisi fermentasi yang telah diterapkan. Di antara hasil yang dicapai, kadar bioetanol tertinggi yakni 17,75%. Diperoleh saat menggunakan pulp nanas sebagai substrat dan inokulum Aspergillus niger. Temuan ini mengindikasi bahwa limbah nanas memiliki potensi signifikan sebagai sumber bahan baku untuk produksi bioetanol yang tidak hanya berfungsi mengurangi limbah pertanian, tetapi juga mendukung pengembangan energi terbarukan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya studi lebih lanjut untuk meningkatkan efisiensi produksi bioetanol dari limbah nanas. Abstrak ini memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai tujuan, metodologi, hasil, dan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan memanfaatkan limbah kulit nanas yang sering diabaikan dengan menjadikannya bahan baku untuk produksi bioetanol. Dengan memanfaatkan limbah ini, kita tidak hanya berupaya mengurangi dampak limbah pertanian, tetapi juga menciptakan nilai tambah pada produk yang biasanya dianggap tidak berguna. Yang kedua, selain fokus pada pemanfaatan limbah, penelitian ini juga berupaya untuk mengukur dan menentukan kadar bioetanol yang dapat dihasilkan melalui proses fermentasi. Langkah ini penting untuk mengevaluasi efektivitas kulit nanas sebagai sumber bahan baku bioetanol. Yang ketiga, selain itu, research ini akan mengoptimalkan proses fermentasi dengan memanfaatkan mikroorganisme seperti Saccharomyces cerevisiae dan Aspergillus niger. Dengan melakukan variasi dalam kondisi fermentasi, seperti waktu dan konsentrasi substrat, penelitian ini bertujuan menemukan kondisi yang paling efektif untuk menghasilkan bioetanol dalam jumlah yang maksimal. Untuk metodologi pada jurnal kali ini, yang pertama ada pengumpulan dan persiapan bahan baku. Dalam penelitian ini, limbah nanas yang digunakan terdiri dari kulit dan mahkota nanas. Bahan baku tersebut dikumpulkan dari pasar lokal, kemudian dibersihkan secara menyeluruh untuk menghilangkan kotoran dan kontaminan. Setelah proses pembersihan, limbah nanas dipotong kecil-kecil agar lebih mudah dalam proses pengolahan selanjutnya. Yang kedua yaitu proses pre-treatment. Limbah nanas yang telah dipotong lalu dihancurkan dengan menggunakan alat penghancur atau crusher untuk menghilangkan luas permukaan bahan, sehingga proses hidrolisis menjadi lebih mudah.
Tujuan dari proses pre-treatment ini adalah untuk memecah struktur selulosa dan hemiselulosa yang terkandung dalam limbah nanas. Tahap yang ketiga yaitu hidrolisis. Pada tahap ini, dilakukan hidrolisis enzimatik untuk mengubah polisakarida yang terdapat dalam limbah menjadi gula sederhana. Enzim yang digunakan dalam proses ini adalah A-amilase dan glukomilase. Proses ini melibatkan pemanasan campuran limbah nanas bersama dengan enzim pada suhu tertentu guna memastikan konversi karbohidrat menjadi glukosa berlangsung dengan efisien. Yang keempat, fermentasi. Setelah proses hidrolisis, larutan yang dihasilkan mengandung glukosa yang kemudian difermentasikan dengan menggunakan mikroorganisme Saccharomyces cerevisiae. Proses fermentasi ini dilakukan pada suhu optimal, biasanya sekitar 30 derajat Celcius selama periode tertentu. Misalnya antara 4 hingga 7 hari untuk memungkinkan konversi glukosa menjadi bioetanol. Selama proses fermentasi, berbagai variabel seperti pH, konsentrasi ragi, dan waktu fermentasi dipantau dengan cermat untuk menentukan kondisi terbaik yang dapat menghasilkan kadar bioetanol tertinggi. Proses yang kelima yaitu pemurnian. Setelah proses fermentasi selesai, langkah berikutnya adalah memurnikan bioetanol yang dihasilkan. Proses pemurnian ini dilakukan dengan melalui dua tahap utama, yaitu destilasi dan dehidrasi. Pada tahap destilasi, etanol dipisahkan dari campuran lainnya berdasarkan perbedaan titik didih dengan harapan menghasilkan kadar etanol sekitar 96%. Setelah itu, tahap dehidrasi dilaksanakan menggunakan metode adsorpsi dengan bantuan molekular sieve. Metode ini bertujuan untuk meningkatkan kemurnian bioetanol hingga mencapai kadar 99,5%. Dan yang keenam yaitu analisis hasil. Volume bioetanol yang dihasilkan diukur menggunakan alat refraktometer atau metode lain yang relevan. Selain itu, penelitian ini juga mencatat kondisi optimal dari setiap tahap, yaitu hidrolisis, fermentasi, dan pemurnian, untuk memberikan rekomendasi bagi peneliti selanjutnya. Selanjutnya adalah hasil akhir dari penelitian ini. Dalam penelitian ini, bioetanol berhasil diproduksi dari limbah nanas dengan hasil yang bervariasi tergantung pada jenis substrat dan kondisi fermentasi yang diterapkan. Pulp nanas yang digunakan sebagai substrat bersama dengan inokulum Aspergillus niger menghasilkan kadar bioetanol tertinggi mencapai 17,75%. Temuan ini menunjukkan bahwa berbagai bagian limbah nanas seperti kulit, pulp, dan mahkota mempengaruhi kadar bioetanol yang dihasilkan. Pulp nanas secara khusus memberikan hasil terbaik yang menunjukkan bahwa komposisi karbohidratnya lebih tinggi dan lebih mudah dicerna oleh mikroorganisme. Selanjutnya, penelitian ini mengevaluasi pengaruh beberapa variabel fermentasi. Kadar bioetanol terbukti meningkat dengan peningkatan konsentrasi ragi, di mana konsentrasi optimum ditemukan pada level 5%. Selain itu, pH optimal untuk proses fermentasi berkisar antara 5 hingga 6, yang merupakan rentang di mana aktivitas enzimatik dan metabolisme mikroorganisme berlangsung paling efisien. Durasi fermentasi juga memainkan peran penting di mana waktu fermentasi yang lebih lama, yaitu hingga 7 hari, cenderung menghasilkan kadar bioetanol yang lebih tinggi. Namun, setelah mencapai titik tertentu, kadar bioetanol mulai menurun, kemungkinan akibat inhibisi produk. Setelah melalui proses pemurnian dengan destilasi dan dehidrasi, kualitas bioetanol yang dihasilkan diuji untuk memastikan kemurniannya. Hasilnya menunjukkan bahwa bioetanol akhir mencapai kemurnian 99,5%, menjadikannya layak sebagai bahan bakar alternatif. Penelitian ini juga membandingkan hasil yang diperoleh dengan studi sebelumnya yang menggunakan sumber bahan baku lain seperti jagung atau tebu. Hasilnya menunjukkan bahwa limbah nanas dapat menjadi alternatif yang ekonomis dan berkelanjutan dalam produksi bioetanol berkat ketersediaan limbah yang melimpah dan biaya yang rendah.
Lebih jauh lagi, penelitian ini menyoroti potensi lingkungan dari pemanfaatan limbah nanas dalam produksi bioetanol. Dengan memanfaatkan limbah organik, penelitian ini mendukung prinsip keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam serta berkontribusi terhadap pengembangan energi terbarukan. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa limbah nanas memiliki potensi signifikan sebagai bahan baku untuk produksi bioetanol. Dengan menerapkan kondisi fermentasi yang tepat, kadar bioetanol yang dihasilkan tidak hanya efisien, tetapi juga menawarkan solusi berkelanjutan untuk tantangan energi dan pengelolaan limbah. Penelitian ini membuka peluang untuk eksplorasi lebih lanjut mengenai pemanfaatan limbah pertanian lainnya dalam pengembangan energi terbarukan. Sekian presentasi review jurnal bioteknologi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.